ونعوذ به من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Kepada para alim, para ulama, para asatidzah wal ustadzat, para teman-teman santri semua, para wali santri semua, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai detik ini, sampai hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan iman berada di dalam hati kita. Hadirin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma zada zaman illa syiddah." Zaman itu semakin akhir semakin berat. Ma zada zaman illa wa ma ba'dahu syarrun minh. Zaman itu tidak akan bertambah kecuali setelahnya lebih rusak, lebih hancur lagi. Hadirin yang mulia, begitu beratnya akhir zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Al-mutamassik bi sunnati 'inda fasadi ummati kal-qabid 'alal jamr." Orang-orang yang mengamalkan agama di saat rusaknya umat, di saat zaman sudah semakin akhir, kal-qabid 'alal jamr. Mereka ini beratnya, panasnya, deritaannya laksana seperti orang yang menggenggam bara api. Di zaman yang sudah seperti ini, orang-orang yang lemah seperti kita, orang-orang yang amalnya juga tidak kuat-kuat amat, zikirnya juga tidak kuat-kuat amat, tenaganya juga tidak terlalu kuat. Orang yang seperti kita, kok Allah Subhanahu wa ta'ala masih izinkan iman bersemayam di dalam hati kita. Ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita pantas, tetapi ini memang anugerahnya Allah yang harus kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Insyaallah hadirin mulia. Insyaallah. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita,
kepada idola kita, kepada seorang manusia yang menyebutkan namanya saja menjadikan hilangnya gundah gulana. Inni la'adhkuruha yawman wa bi hazanun fayarhalul huznu min qalbi ma'ad dajari hawat habiban. Seorang ulama dia mengatakan suatu ketika aku merasakan kegundahan yang luar biasa. Aku merasakan kegelisahan yang luar biasa. Inilah al-qurha yauma, maka saat itu tiba-tiba aku teringat baginda Nabi. Saat itu tiba-tiba lidahku tak tahan untuk menyebut namanya, ya Rasulullah. Fayarhalul huznu min qalbi ma'ad dajari. Tiba-tiba kegundahanku sirna, tak berbekas sama sekali di dalam hati. Semoga salawat dan salam kita kepada beliau menjadikan kesusahan-kesusahan dalam hati kita, kesumpekan-kesumpekan kita, masalah-masalah kita, masalah dunia kita, masalah akhirat kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua hidup di satu tempat. Kita semua hidup di satu alam yang mana harta seakan-akan masih ada manfaatnya. Kita hidup di satu alam yang mana kekuasaan masih ada manfaatnya. Kita hidup di satu alam yang mana ketenaran, keterkenalan masih ada, seakan-akan masih ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Kita melihat orang-orang yang duitnya banyak, tercukupi semua kebutuhannya. Kita melihat orang-orang yang jadi penguasa, enak hidupnya. Kita melihat orang-orang yang terkenal, dihormati di mana-mana. Hadirin yang mulia, ketika manusia memandang itu semua, maka manusia mulai punya pemahaman, saya kalau nggak kaya nggak bahagia. Saya kalau nggak punya jabatan nggak bahagia. Saya kalau nggak terkenal nggak bahagia. Hadirin yang mulia, akhirnya manusia mulai usaha mengumpulkan hartanya. Manusia mulai berusaha untuk meningkatkan jabatannya. Manusia mulai meningkatkan keterkenalannya. Hadirin yang mulia, orang-orang yang seperti ini sepertinya akan sukses. Sepertinya akan bahagia. Sepertinya akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Tetapi hadirin yang mulia, dia nanti sebentar lagi di dunia dia sudah kecewa dengan usahanya sebelum dia sampai di akhirat. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia akan kecewa? Karena hadirin yang mulia, barang siapa yang mengejar harta, barang siapa yang mencintai harta, barang siapa yang usaha mengumpulkan harta, usahanya tidak akan menambah rizkinya. Yang dia menginginkan dunia, barang siapa yang dia cinta kepada dunia, maka Allah akan memberikan dunia kepada dia, bukan. Ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Allah akan berikan dunia kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Walaupun ada
manusia, dia tidak cinta kepada dunia, dia tolak dunia, dia singkirkan dunia. Ketika Allah menghendaki dia punya dunia, maka dunia akan mengejar-ngejar dia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang manusia cinta dunia, kok takdirnya miskin, takdirnya nggak punya duit, maka dia buru dunia sampai Amerika. Dunia akan lari terus-menerus menghindar dari dia. Allah. Itulah orang-orang yang memburu dunia. Orang yang memburu dunia belum tentu dia mendapatkan dunia. Orang yang mendapatkan dunia belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan. Hadirin yang mulia, terkadang cita-cita kita punya mobil, dapatnya cuma motor. Terkadang kita ini mencintai fulanah binti fulanah, wanita idaman kita yang sudah kita usahakan bertahun-tahun. Ternyata di hari hanya dia menikah dengan orang lain. Istri yang duduk bapak-bapak ini, istrinya yang sekarang bukan yang dia idamkan. Itu senyum-senyum bapak-bapak itu pura-pura saja ibu-ibu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencari dunia belum tentu dapat. Orang yang dapat dunia belum tentu sesuai yang dia cita-citakan. Allah. Orang yang mendapatkan apa yang dia cita-citakan belum tentu dia lama menikmatinya. Allah. Kemarin saya takaza ke Padang. Maka di Padang itu saya disiapkan satu rumah. Rumah yang sangat mewah. Ada AC-nya, lengkap. Maka yang mengantarkan saya ke situ dia bilang, Ustaz, ini rumah ini baru jadi. Lah penghuninya mana? Baru nempati 1 hari langsung meninggal dunia. Allah. Itulah dunia. Belum tentu dapat, kalau dapat belum tentu sesuai dengan keinginan hati. Kalau sesuai belum tentu lama. Kalaulah lama, halaluhu hisab wa haramuhu adab. Allah. Kalau dunia kita dapatkan hadirin yang mulia, kalaulah itu halal, maka itu akan memperberat hisab kita. Kalau haram, neraka sudah di depan mata. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu kala ada seorang yang dia ini kaya raya. Maka dia mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sepertinya ajalku sudah mulai mendekat kepadaku. Aku takut di kuburan. Kalau ketemu dengan malaikat Munkar Nakir, maka siapa di antara kalian yang mau menemani saya di kuburnya, saya akan berikan semua hartaku kepada. Maka anak-anaknya gak ada yang siap menemani di kuburan. 40 hari saja dia minta. Akhirnya diumumkan ke seluruh negeri, siapa yang siap menemani saya di kubur saya selama 40 hari, hartaku untuk dia. Seorang pun tidak ada yang siap. Tiba-tiba ada seorang pencari kayu didorong sama istrinya. Pak, Bapak ini sudah 40 tahun kerja nggak kaya-kaya. Sekarang Bapak harus mau menemani orang itu di kubur 40 hari saja, habis itu nggak akan kerja selamanya. Ternyata Bapak itu lebih takut pada istrinya daripada malaikat. Orang-orang sudah pergi semua, tiba-tiba ja'a malakani aswadani azraqani, datanglah 2 malaikat yang begitu mengerikan. Malaikat tadi mau bertanya kepada yang mati, nggak jadi, Pak, karena masih ada yang hidup. Maka yang hidup ditanya, hei fulan, siapa kamu? Apa yang kamu bawa itu? Kapak, wahai malaikat. Kamu dapat dari mana kapaknya? Ini saya diberi oleh orang. Kamu tahu nggak itu duitnya halal
Belum sempat jawab, malaikatnya hilang. Hari kedua malaikatnya datang lagi, melanjutkan pertanyaannya. Itu kampak itu kamu gunakan untuk apa? Saya gunakan malaikat untuk motong kayu. Kayunya siapa yang mau potong? Belum sempat jawab, malaikatnya pergi. Hari ketiga malaikatnya datang lagi. Malaikatnya tanya, kayu yang kau potong itu kau apakan? Saya jual, malaikat. Kamu jual dengan harga yang sama atau harga yang beda? Harga yang sama, ukurannya beda kok harganya sama. Belum sempat jawab, malaikatnya pergi lagi. Terus selama 40 hari, hadirin yang mulia. Ketika hari ke-40 dia keluar dari kuburnya, semua orang menyambut mau penyerahan harta, hadirin yang mulia. Maka dia lari ke hutan, tidak mau menerima dunia. Itu kapak satu, urusannya 40 hari belum selesai. Sekarang kita punya motor, kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya uang. Entah berapa tahun kita akan selesai ditanya. Bahagia kalau jabatan saya tinggi. Saya akan bahagia kalau saya terkenal. Hadirin yang mulia, dia bahagia di hari pelantikannya saja. Ketika dia mulai kerja, bukan bahagia yang dia dapatkan. Cacian gak berhenti dari mana-mana. Dulu ketika jadi orang kampung, paling yang gunjing cuma tetangganya. Paling yang gunjing cuma temannya. Setelah jadi Pak Lurah, yang gunjing satu desa. Setelah menjadi Pak Camat, yang gunjing satu kecamatan. Ketika menjadi presiden, yang gunjing satu negara. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Ketika manusia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia mengatakan dalam Al-Quran, ma aghna anni maliyah. Harta yang kukumpulkan, harta yang kukumpulkan mati-matian, sehingga kukorbankan temanku demi harta, kukorbankan agamaku demi harta, kukorbankan waktuku, anakku, istriku demi untuk harta. Ma aghna anni maliyah. Ternyata harta tidak ada gunanya sama sekali. Orang-orang yang dulu mengandalkan jabatannya, mengandalkan kegubernurannya, mengandalkan kepresidenannya, mengandalkan jenderalnya, sampai di sana dia hanya mampu mengatakan halaka anni sultani. Hancur sudah kerajaan. Yang kudapatkan dengan segala cara, yang kudapatkan dengan melobi ke sana ke sini, halaka anni sultaniya, hancur tak tersisa. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu ngeri pemandangan nanti di akhirat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Orang-orang akan lari dari ayahnya, orang-orang akan lari dari ibunya, orang-orang akan lari dari saudaranya, orang-orang akan lari dari teman-temannya. Hadirin yang mulia, di satu sisi manusia kebingungan, manusia lari kemana-mana, ketakutan kepada Allah. Di sisi yang lain ada seseorang yang mencari-cari ayahnya. Ada seseorang yang bertanya-tanya, di mana ayahku, di mana ayahku, di mana ibuku, kenapa kau cari? Mau kuselamatkan agar mereka masuk surga. Siapakah mereka, hadirin yang mulia? Mereka adalah anak-anak kita yang hari ini sedang mencari ilmu di pesantren. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin pada hari ini keberadaan mereka di pesantren tidak bermanfaat apa-apa bagi kita. Ketika anak kita mondok, ketika anak kita baca Al-Quran, ya kita masih gitu-gitu aja. Yang petani tetap petani, yang pedagang tetap pedagang, yang pegawai tetap bekerja. Bukan ketika anaknya masuk pondok langsung cuma makan gaji, nggak kerja, enggak. Tetapi hadirin yang mulia, hari ini mungkin kita seperti tidak terkenal gara-gara anak kita mondok.
Hari ini kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari mondoknya anak kita. Tetapi nanti ketika di mahsyar, orang-orang yang dulu membanggakan anaknya jadi seorang pejabat, membanggakan anaknya jadi seorang profesor, membanggakan anaknya menjadi seorang pedagang sukses, mereka tertunduk malu, hadirin yang mulia. Mereka menutupi mukanya. Mereka malu dengan orang-orang yang biasa tetapi anaknya hafid Quran. Nanti di akhirat, hadirin yang mulia, ada orang tua dipanggil oleh Allah, "Hai fulan, majulah." Ulbisa walidahu tajan dawuhu kadawis syamsi fi buyutikum. Mereka dipakaikan mahkota, hadirin yang mulia. Maka pada hari itu dia bertanya, "Ya Allah, kenapa ini kau berikan padaku, ya Allah? Aku bukanlah orang yang rajin mengamalkan agamamu. Aku bukanlah orang yang rajin sedekah. Aku bukanlah orang yang rajin sholat di masjid, ya Allah. Kenapa ini kau pakaikan kepadaku, ya Allah?" Maka Allah mengatakan, "Itu karena anakmu hafal Al-Quran." Hadirin yang mulia, hari itu kita malu kepada anak kita. Hari itu kita menyesal, hadirin yang mulia, yang kita pondokkan adalah anak yang paling bodoh di antara anak kita. Yang pinter-pinter kita sekolahkan, yang pinter-pinter kita jadikan orang-orang pegawai, orang-orang yang pondok, adalah anak yang suka ingusan, anak yang sudah nggak bisa diatur, anak yang sekolah di mana-mana nggak diterima, baru kita antar ke pondok. Anak yang tidak kita urus, anak yang keberadaannya mengganggu kita, hadirin yang mulia. Ternyata anak inilah yang nanti akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Saat itulah kita malu, hadirin yang mulia. Saat itulah kita menyesal, kenapa tidak semua anakku kepondokan? Kenapa tidak semua anakku kekenalkan kepada Allah? Kenapa tidak semua anakku kujadikan sebagai ulama, hadirin yang mulia? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika anak-anak kita berangkat ke surga, ada sebagian dari mereka langsung dipersilahkan masuk surga. Ada sebagian dari mereka yang ditahan oleh malaikat. Kif, berhentilah. Jangan masuk surga dulu. Kita kalau punya anak, pengen yang langsung masuk surga atau pengen yang dicegat dulu, Pak? Pengen yang langsung atau pengen dicegat? Kalau saya pengen yang dicegat dulu. Kenapa? Karena malaikat mengatakan, "Kif hatta tashfa'alin nas." Wahai fulan, kamu ini adalah golongan para ulama. Jangan masuk surga dulu keburu-buru, nggak lari kok bidadarinya. Bidadarinya sudah siap menunggu Anda, tenang saja. Itu masih banyak kawan-kawanmu, masih banyak santri-santrimu, masih banyak tetangga-tetanggamu, masih banyak orang kampungmu yang perlu mau tarik ke surga. Sabar dulu. Semoga anak-anak kita, semoga kita termasuk dari orang-orang ditahan untuk mensyafaati umat ini. Hadirin yang muliakan Allah SWT. Di sanalah ketika kita sudah meninggalkan dunia, ketika kita sudah terbujur kaku di kubur kita, saat itulah kita baru tahu, hadirin yang mulia, mahalnya seorang anak yang ahli agama, mahalnya seorang anak yang mengaji Al-Quran. Suatu ketika, hadirin yang mulia, ada seorang dia ahli maksiat, setiap hari maksiat, mulai A sampai Z dia kerjakan semua. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat ketika dia mati, malaikat mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, ini hambamu sudah bermaksiat berpuluh-puluh tahun, ya Allah. Izinkan kami untuk meniksanya." Silakan, kata Allah. Maka hari pertama dia disiksa, dipukul oleh malaikat dengan pukulan yang teriakannya semua makhluk mendengarnya. Ghairat thaqalain, selain manusia dan jin. Jadi teriakannya orang yang disiksa di kubur itu semua hewan, kucing, sapi, kerbau, ayam, semuanya dengar.
Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Tahun berganti tahun, tiba-tiba Allah mengatakan, "Hai malaikatku, hentikanlah siksaanmu." Maka malaikat mengatakan, "Ya Allah, dia maksiatnya 50 tahun ya Allah. Sedangkan kami baru nyiksa dia 7 tahun ya Allah." Maka Allah mengatakan, "Betul, betul hai hambaku, betul. Tetapi hai malaikatku, aku malu bapaknya ku siksa di kuburnya, sedangkan anaknya membaca firman-Ku." Hadirin yang mulia, anak kita sekarang menghafalkan Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada kesalahan. Tetapi nanti kalau sudah kita dikubur, itulah bacaan yang akan menyelamatkan kita. Itulah yang akan meluaskan kubur kita. Itulah yang akan menerangi bacaan kita, akan menerangi kubur kita. Hadirin yang mulia, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis dikatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Semua orang tua berharap anaknya mendoakan dia. Semua orang tua berharap ketika dia mati anaknya menolongkannya. Semua orang tua berharap ketika dia mati anaknya berziarah di kuburnya. Tetapi ingat hadirin yang mulia, kalau anak kita nggak soleh, kalau anak kita nggak kenal kepada Allah, kalau anak kita nggak ahli Al-Quran, jangan berharap itu semua mimpi. Jasad kita belum dikuburkan, jasad kita masih ada di dunia, anak kita sudah tengkar rebutan warisan. Itu sudah terjadi di mana? Mungkin terjadi juga di keluarga-keluarga pada hari ini. Kenapa hadirin yang mulia? Karena anak tidak dikenalkan kepada Allah. Hadirin yang mulia, kalau anak kita nggak soleh, siapa yang mengimami ketika kita mati? Bapak guru, siapa bapak guru? Anak kita? Bukan. Orang tua kita? Bukan. Kita pernah berjasa mendidik? Bukan. Anak yang kita rawat tiap hari, yang kita sekolahkan, yang kita kasih duit, ternyata dia ini malah cuma nonton saja, tidak menolak kita. Bagaimana pedihnya hati kita saat itu? Bagaimana menyesalnya kita saat itu? Kenapa anakku tidak mengenalkan kepada Allah? Maka hadirin yang mulia, punya anak soleh itu penting apa tidak? Sangat penting. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah maksud dari kita kumpul di sini, untuk berpikir bersama-sama, usaha bersama-sama agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari manakah anak soleh itu akan hadir? Yang pertama kali anak soleh itu akan hadir dalam kehidupan kita kalau kita ini memang meniatkan anak kita untuk jadi ahli agama. Ketika seorang ayah, ketika seorang ibu mencita-citakan anaknya dengan berbagai macam cita-cita. Nanti anak saya mau saya jadikan pilot, anak saya mau saya jadikan ini, anak saya mau jadikan ini, jadikan ini, jadikan ini. Dia lupa menyebutkan menjadi orang-orang yang soleh. Dikhawatirkan nanti gede anaknya nggak jadi apa-apa. Maka hadirin yang mulia, niatkanlah anak kita semata-mata untuk agama. Insyaallah ya mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan bingung. Dan nanti kalau anak saya jadi anak pondokan, kalau anak saya ini jadi ahli Quran, makan apa anak saya? Sekarang pertanyaannya saya balik, Pak. Bapak sekarang hidup di mana? Hidup di mana Pak sekarang? Di bumi. Bumi milik siapa? Harta milik siapa? Udara milik siapa? Langit milik siapa? Matahari milik siapa? Berani-beraninya kita ini menjadi seorang manusia yang hidup di bumi Allah, di bawah langitnya Allah, makan rezeki dari Allah, tetapi kita tidak mengenal Allah.
shalihin. Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rizkinya orang-orang soleh. Belum ada ceritanya di dunia orang soleh kok mati kelaparan, tuh nggak ada. Loh Pak, saya kenal ulama, saya kenal ahli agama, kok dia miskin? Katanya diurus oleh Allah. Jangan buruk sangka dulu kepada Allah. Orang-orang yang soleh kok miskin, bukan dia ini nggak bisa kaya, memang dia ini ditawari kaya oleh Allah, nggak mau hatinya mulia. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawari oleh Allah, hei Muhammad, kamu pengen jadi nabi yang raja dan kaya raya, atau kamu pengen jadi nabi yang menjadi hamba? Kalau yang ditawari kita milih apa? Udah jelas jadi nabi loh. Nabi mesti surga. Nabi mesti diridhai oleh Allah. Nabi mesti dicintai oleh Allah. Maka Nabi mengatakan, ya Allah, aku memilih jadi nabi yang menjadi hamba, yang sehari kenyang sehari lapar. Sehingga ketika aku kenyang aku bersyukur kepadamu, ketika aku lapar aku merengek-rengek kepadamu. Maka hadirin yang mulia, ulama-ulama itu kalau mereka mau langsung jadi kaya semua aslinya. Ustadz-ustadz itu kalau mau kaya semua aslinya. Kalau mereka nggak kaya, sebetulnya karena saking bencinya mereka kepada dunia. Itu kalau ustadz sana, kalau ustadz sini nggak tahu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wallahu yatawallas shalihin. Allah sudah menjamin rezekinya orang soleh. Selagi nyawa masih di tangan oleh Allah, berarti rezeki masih akan diantar oleh Allah. Nanti kalau rezekinya habis, nyawanya akan keluar sendiri. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kunci yang kedua, ini yang jarang kita perhatikan. Apa itu hadirin yang mulia? Anak soleh akan hadir di tengah-tengah kita. Anak soleh akan diberikan oleh Allah. Anak yang alim akan diberikan oleh Allah. Kapan itu hadirin yang mulia? Ketika kita cinta kepada orang-orang soleh. Ketika kita cinta kepada para ulama. Hadirin yang mulia, kalau cinta kita kepada para ulama itu kurang. Kadang-kadang kita malah mengkritik para ulama. Kadang-kadang kita ini malah melihat kekurangannya para ulama. Ingat hadirin yang mulia, walaupun Anda ulama pada hari ini, anaknya nggak akan jadi ulama. Itu sudah terbukti hadirin. Maka hadirin yang mulia, maaf saja, banyak orang-orang ahli dakwah yang dakwahnya josnya setengah mati, istiqomahnya setengah mati, anak-anaknya nggak ada yang jadi hadirin yang mulia. Kenapa? Biasanya orang tuh kalau dakwahnya jos suka kritik siapa-siapa. Ada seorang ulama belum dakwah, ini ulama tidak dakwah, ini ilmunya sia-sia, ini ahli zikir tidak dakwah, ilmunya sia-sia, zikirnya sia-sia. Saya pernah mendengar seorang bayan, dia mengatakan, hadirin yang mulia, hafid Quran nggak dakwah, bacaan Qurannya seperti burung biu. Hadirin yang mulia, mungkin Anda masih tetap jadi orang dakwah, tapi anaknya nanti akan jadi ahli dunia. Hadirin yang mulia, kita lihat sekarang itu cinta kita kepada ulama itu seberapa? Cinta kita kepada orang-orang yang membawa ilmu warisan baginda Nabi itu seberapa? Kalau kita tidak cinta, bagaimana mungkin kita akan dapat? Kalau kita tidak dapat, bagaimana mungkin anak kita akan dapat? Hadirin yang mulia, siapa anak kita? Al-waladu sirru abi. Anak itu adalah rahasia ayahnya. Kalau anaknya, kalau ayahnya pembenci para ulama, bagaimana mungkin anaknya akan menjadi pecinta para ulama? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada para ulama, cinta kepada orang soleh ini penting sekali. Penting sekali. Karena tanpa adanya cinta kepada mereka, kita tidak akan bisa menjadi orang soleh. Kenapa orang menjadi pemain sepak bola? Sebelum dia jadi pemain, dia mengidolakan pemain sepak bola. Kenapa seorang menjadi pembalap? Sebelum dia menjadi pembalap, dia mengidolakan para pembalap sebelumnya. Kenapa ada orang soleh? Karena dia sebelumnya mengidolakan orang-orang soleh sebelumnya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bagaimana belajar lagi cinta kepada orang-orang soleh. Insyaallah hadirin. Dikatakan dalam satu kitab, ada seorang manusia diseret oleh malaikat di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah mengatakan, hai malaikat, lihatlah catatan kebaikan dia. Ada nggak kebaikannya? Dilihat. Ya Allah, nggak ada baiknya sama sekali ya Allah. Cek lagi, pernah nggak dia duduk di majelisnya para ulama? Cek lagi. Nggak pernah ya Allah, nggak pernah hadir majelis ulama. Cek lagi, pernah nggak dia salaman dengan para ulama? Cek lagi sama malaikat. Nggak pernah ya Allah, salamannya sama orang ahli fasik semua ya Allah. Cek lagi, pernah nggak dia ini menamakan anaknya atau menamakan dirinya dengan nama yang sama dengan namanya ulama? Nggak ada ya Allah, namanya persoalan berat semua ya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bertanya lagi, dia pernah nggak cinta sama orang yang cinta sama orang yang cinta dengan ulama? Pernah ya Allah, dia cinta dengan tetangganya itu cinta sama orang lain, dan orang lain itu cinta sama ulama. Sudah berapa orang itu? Maka Allah mengatakan, masukkan di surga. Hadirin yang mulia, Masya Allah, ini cinta ini penting. Karena kalau kita cinta kepada para ulama, artinya kita ini menghargai apa yang ada dalam hati mereka. Kalau kita mencintai ulama, berarti kita mencintai gurunya lagi, mencintai Rasulullah. Orang kok benci kepada ulama, terus ngaku cinta sama Rasulullah, ini diragukan cintanya hatinya. Maka hadirin yang mulia, bagaimana dalam kehidupan kita, belajarlah mencintai para ulama. Insyaallah hadirin yang mulia, memang para ulama itu bukan nabi, para ulama itu bukan rasul, para ulama itu ada salahnya, para ulama itu ada kurangnya. Tetapi hadirin yang mulia, saya mau tanya, kalau ada seorang, dia ini nakal, dia ini tukang maksiat, terus dia bawa uang 1 miliar kepada kita, Pak, ini sedekah dari saya, Bapak terima apa enggak? Terima apa enggak? Oh, Bapak ini orang nakal, saya nggak mau terima. Oh, nggak mungkin. Hadirin yang mulia, sejelek apapun ketika orang membawa uang kepada kita atau dia menghantarkan titipan untuk kita, pasti kita akan menerimanya. Betul? Hadirin yang mulia, para ulama itu adalah pembawa pesan bagi Nabi. Maka walaupun yang bawa paket itu berlumuran dengan kotoran, yang bawa paket itu wajahnya jelek, selayaknya sebagai pecinta Nabi, kita harus menerima paket itu. Hadirin yang mulia. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita belajar cinta kepada para ulama? Insyaallah ini tahu Al-Imam Al-Ghazali. Kenal enggak? Al-Imam Al-Ghazali ini julukannya Hujjatul Islam. Seorang manusia yang sangat-sangat alim, sangat-sangat hebat. Ilmunya dibaca oleh umat Islam sampai hari ini. Dia anaknya ulama? Bukan. Dia anaknya penanggung jawab dakwah? Bukan. Dia anaknya tukang korban, tukang sedekah? Bukan. Anaknya siapa? Anaknya penjual permen. Anaknya penjual permen. Tetapi hadirin yang mulia, ini penjual permen bukan penjual permen biasa. Ini penjual permen yang mencintai para ulama. Setiap dia jualan permen, dia lewat pesantren, melihat santri ngaji langsung nggak tahan, hadirin yang mulia, nangis, permennya langsung disedekahkan semua. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memandang sedekah yang disertai dengan cinta. Maka walaupun dia bukan ulama, walaupun dia bukan ahli ini, Allah jadikan kedua putranya, dua-duanya ulama hebat semua yang mengguncangkan jagat raya. Maka hadirin yang mulia, walaupun kita mungkin nelayan, walaupun kita mungkin petani, walaupun kita mungkin pegawai, apapun usaha kita, kalau kita ada cinta kepada mereka, insya Allah Allah akan berikan bagian kepada kita. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang terakhir kali di antara cara untuk mendapatkan orang soleh adalah kalau kita doa untuk anak-anak kita. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya orang tua ini adalah termasuk doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Bahkan doa jeleknya orang tua itu diterima oleh Allah. Maka hadirin yang mulia, sebagai orang tua jangan suka ngomong jelek sama anak kita. Terkadang anak kita jadi bodoh, anak kita jadi nggak bisa ngaji, anak kita jadi nakal. Itu
itu gara-gara perkataan kita. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya ini di Padang juga. Saya diajak untuk melihat batu yang katanya maling kundang. Pernah dengar Pak ceritanya? Ini adalah anak itu mulutnya orang tua itu doa, maka doakan yang baik-baik, karena doa jelek untuk anak itu yang rugi kita sendiri itu. Itu ada Imam Mekah namanya Imam Sudais. Kenal Sudais? Yang setiap Jumat suaranya berputar di seluruh Indonesia. Yang jadi Imam Masjidil Haram. Kenapa dia bisa jadi imam? Itu dulu nakal sangat yang ini. Kemudian ibunya jadi orang kurang ajar. Nanti kalau gede doakan jadi imam Masjidil Haram. Ketika ibunya marah doakan baik jadi imam betulan jadi imam. Kadang-kadang kita ini ada di sini nggak mau dasar anak bandel betulan. Dasar anak betulan. Maka hadirin yang mulia, orang tua itu dijaga mulutnya, jangan doa yang jelek, doalah yang baik, karena anak itu adalah kita. Anak itu kita. Kalau istri bisa dilepas, tapi kalau anak, walaupun nggak diaku anak oleh kita, tetap anak kita. Itu mandi kita kan. Mau kita buang, mau kita apa, mau kita nggak akui, mau kita hapus dari kakak, status secara agama itu adalah anak kita. Maka hadirin yang mulia, jangan mendoakan jelek untuk kita sendiri. Doakan yang baik-baik, karena kesolehan mereka menguntungkan kita dan kejahatan mereka merugikan kita. Maka hadirin yang mulia, dalam majelis yang mulia ini, marilah sekarang kita sama-sama doa kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita anak-anak yang soleh dan soleh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله ampunilah kami ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah teman-teman kami ya Allah, ampunilah santri-santri kami ya Allah, ampunilah wali-wali santri ya Allah, ampunilah semua yang hadir di sini ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami semua ya Allah, anak-anak yang saleh ya Allah, anak-anak yang saleh ya Allah, anak-anak yang barokah ya Allah, anak-anak yang meneruskan perjuangan Nabi-Mu ya Allah, anak-anak yang menyampaikan kalimat-kalimat Al-Quran ke seluruh alam ya Allah, anak-anak yang barakah dimanapun mereka berada ya Allah. Barakailah anak-anak kami ya Allah, barakailah anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, keburukan-keburukan yang kami lakukan ya Allah, dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah, jangan Engkau wariskan kepada anak-anak kami ya Allah, jangan Engkau wariskan kepada anak-anak kami ya Allah, jangan Engkau wariskan kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, hentikanlah dosa-dosa itu dari kami ya Allah, tolonglah kami untuk bertaubat kepadamu ya Allah, dan jadikanlah kami anak-anak yang saleh ya Allah. Ya Allah, walaupun kami buruk ya Allah, walaupun kami ahli maksiat ya Allah, walaupun kami belum bisa menjaga mulut kami, belum bisa menjaga mata kami, belum bisa menjaga diri kami ya Allah, tapi ya Allah, Engkau kuasa ya Allah, memberikan kepada kami ya Allah anak-anak yang saleh ya Allah. Engkau kuasa ya Allah, dari batu ya Allah yang gak mungkin keluar makhluk hidup ya Allah, Engkau keluarkan untanya Nabi Saleh ya Allah, Engkau keluarkan unta Nabi Saleh dari batu ya Allah. Begitu juga ya Allah, Engkau kuasa ya Allah, mengeluarkan dari kami ya Allah, dari kami yang betul-betul buruk ini ya Allah, dari kami yang betul-betul banyak salah padamu ya Allah, anak-anak yang soleh ya Allah, anak-anak yang soleh ya Allah, anak-anak yang dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah penyejuk mata kami ya Allah, penyejuk mata kami ya Allah, penyejuk mata kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah belajarnya anak-anak kami, ngajinya anak-anak kami ya Allah, jadikanlah mudah ya Allah, jadikanlah mereka betah di pesantren ya Allah, pahamkanlah ilmu kepada mereka, pahamkanlah agama kepada mereka, anugerahilah makrifat kepadamu ya Allah, anugerahkan makrifat kepadamu ya Allah, ya anugerahkan kepada mereka ya Allah, anugerahkan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah, tidak ada yang bisa menolong kami ya Allah selain Engkau ya Allah. Mudahkanlah ngajinya anak-anak kami ya Allah, jadikanlah ustaz-ustaz kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah betah mengajar anak-anak kami ya Allah. Walaupun anak-anak
Amin, amin. Urusan ustadz-ustadznya, urusan pesantrennya, urusan wali santrinya ya Allah, urusan rezekinya, urusan hatinya, urusan dunianya, urusan akhiratnya, semua mudahan ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.